Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Di pagi ini kita dipertemukan kembali. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, mari kita akan mulai ibadah. Pagi ini kita akan datang dalam doa. Kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, Bapa, Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur atas pagi ini Tuhan. Kiranya Yesus, Engkau melihat setiap hati kami. Kami mau datang kepadamu satu perkara Bapa, kami satukan hati untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan setiap kami dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas bawah ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang bekerja sendiri atas kami, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucap syukur dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan yang bekerja atas kami. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan Kami Terima. Haleluya.
Masih semangat, tetap memuji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam pujian dengan segenap hati. Mari bawa hati kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati. Haleluya Yesus, syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk semuanya. Dengan
di atas Kalvari. Haleluya Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus. Kami persilakan untuk pembicaraan. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang
hati kami ingin terus nyembah Tuhan. Engkau tahu kami rindu Tuhan untuk terus meninggikan Engkau, karena memang cuma Engkau yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Tuhan, saat ini kami mau sama-sama belajar mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, sekali lagi sungguh kami tidak layak, tapi kami mau belajar untuk taat Tuhan. Urapi hamba-Mu biar setiap kata yang keluar dari mulut kami semuanya adalah kata-kata yang berasal daripada Tuhan. Haleluya. Tutup bungkus pemberitaan firman-Mu Tuhan, dan siapkan setiap anak-anak-Mu biar setiap tanah hati kami jadi tanah hati yang gembur. Ketika benih firman-Mu itu ditaburkan, itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan semakin ditinggikan melalui pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu semakin kecil, semakin tidak terlihat. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami mau kembalikan cuma buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ini ibadah online pertama kita ya. Saya berharap kita semua boleh merasakan hadirat yang sama, karena sebetulnya hadirat Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya. Nah, hari ini setelah saya beberapa minggu bergumul gitu ya, mau menyampaikan apa untuk hari ini ketika jadwal saya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan taruh di dalam hati saya tentang intimasi, tentang keintiman. Kok bisa ya? Saya baca kisahnya murid-murid Tuhan gitu ya, bagaimana Tuhan Yesus itu beberapa kali menegur muridnya, sampai berapa lama aku harus ada sama-sama dengan kamu gitu ya, hai kamu angkatan yang kurang percaya, kira-kira seperti itu. Nah, satu kata ini muncul di dalam hati saya, oh keintiman ini penting ternyata. Kadang kita dekat dengan orang tapi kita tidak intim Bapak Ibu Saudara ya. Kita dekat dengan orang tapi kita nggak intim, makanya kita nggak tahu isi hatinya. Orang kalau intim itu kita tahu isi hatinya gitu ya. Dalam semua jenis hubungan kita akan mencapai yang namanya keintiman ketika kita memang mau ada di sana gitu ya. Keintiman itu bisa kita capai, tapi harus ada langkah-langkahnya, harus ada hal-hal yang dikerjakan untuk kita sama-sama boleh mencapai keintiman. Keintiman itu tidak datang dengan tiba-tiba. Kalau kita ngomong intim itu apa? Intim itu akrab, intim itu karib, intim itu rapat. Nah, biasanya itu memang ada di dalam yang namanya suatu hubungan. Di dalam kehidupan manusia, biasanya keintiman itu identik dengan hubungan suami istri gitu ya. Keintiman itu ada di dalam hubungan suami istri. Meskipun sebetulnya tidak cuma di dalam hubungan suami istri keintiman itu ada. Ayah dan anak itu juga bisa intim. Anak itu nggak perlu papanya sampai marah itu bisa tahu. Oh, kalau aku melakukan ini papaku marah, misalnya seperti itu. Atau kalau di dalam hubungan suami istri ya, istri kalau lihat suaminya lagi diam, oh ini suamiku lagi butuh waktu sendiri. Atau suami lagi lihat istrinya diam, oh ini istriku lagi butuh waktu me time ini, kayaknya aku harus bantuin dia pekerjaan rumahnya gitu ya. Demikian juga di dalam hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita dengan Tuhan itu bisa intim, bisa banget intim. Gini ya Bapak Ibu, kita ngikut Tuhan itu tidak selalu kita punya keintiman dengan Tuhan. Semua orang bisa ngomong bahwa aku cinta sama Tuhan, aku pengen sama Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi tidak semua orang itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, pasti dia akan tahu isi hatinya Tuhan lebih lagi. Nah, gimana caranya biar kita semua Bapak Ibu Saudara dan juga saya gitu ya, punya keintiman dengan Tuhan gitu ya. Yang pertama, kita harus sama-sama punya yang namanya komitmen Bapak Ibu Saudara. Kita kalau mau intim dengan Tuhan, kita harus punya komitmen. Sama seperti pernikahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara nggak mungkin menikah kalau Bapak Ibu Saudara nggak berkomitmen untuk menikah. Nah, sama. Kita nggak akan punya keintiman dengan Tuhan kalau kita nggak punya komitmen duluan untuk intim sama Tuhan. Nah, komitmen untuk apa aja nih biar kita bisa intim dengan Tuhan? Gitu ya. Yang harus kita ingat, yang jadi ayat pedoman kita adalah
Yohanes 14 ayat 6 ya. Minta tolong dibukakan ya. Ini saya agak mengalami kesulitan ini buka Alkitab di sini ya. Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat terkenal sekali ya, maaf ya. Ini agak meleop-meleop. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ayat ini harus kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita, di dalam kita memulai komitmen sama Tuhan. Kenapa? Karena komitmen pertama yang harus kita berikan buat Tuhan biar kita punya keintiman adalah kita harus menerima Yesus dulu sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Gitu ya. Kenapa ya? Karena cuma Dia satu-satunya jalan kita menuju kepada Bapa. Cuma Yesus satu-satunya jalan kita menuju kepada kekekalan, nggak ada yang lain. Makanya kita harus terima Yesus dulu sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Tandanya ngapain? Dimateraikan melalui baptisan. Ya, itu yang pertama. Kita harus berkomitmen dulu untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Karena Dia satu-satunya jalan di dalam hidup ini untuk menuju kepada Bapa dan kepada hidup kekal ya. Yang nomor 2, kita harus berkomitmen kepada apa? Berkomitmen untuk benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan di hidup kita. Loh, apa bedanya sama yang pertama? Beda. Kadang orang sudah ngomong bahwa dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sudah dibaptis, tapi ternyata masih pergi ke dukun. Ingat Keluaran 20 ayat 3 berkata apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, jadikanlah Yesus itu Tuhan satu-satunya di hidup kita. Tidak ada yang lain gitu ya. Tidak ada Allah yang lain. Kalau kita baca ayat terusnya itu ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun gitu ya. Jadi kita nggak boleh masuk di dalam penyembahan berhala. Misalnya pergi ke Gunung Kawi, minta pesugihan misalnya, itu juga nggak boleh. Kadang itu nggak sedikit anak Tuhan itu yang dia dibaptis tapi kemudian pergi ke dukun. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Itu namanya engkau tidak menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupanmu, meskipun engkau awalnya menerima Yesus gitu ya. Nggak boleh. Yang ketiga, kita berkomitmen pada apa Bapak Ibu Saudara? Kalau dalam pernikahan pasti kita berkomitmen ya untuk mengasihi itu. Kalau dulu saya baca janji pernikahan Yohanes Setiawan, aku menerima engkau dalam suka dan duka, sakit maupun sehat gitu ya. Sama, aku akan mengasihi engkau sampai maut memisahkan gitu ya. Sama Tuhan juga kayak gitu Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus punya komitmen untuk mengasihi Allah. Seperti dalam Matius 22 ayat 37 berkata, bagaimana kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya kita harus mengasihi Allah itu full heart, sepenuh hati kita, sepenuh pikiran kita, sepenuh perasaan kita, semuanya itu kita mengasihi Tuhan. Udah nggak pakai mikir yang lain-lain Bapak Ibu Saudara. Mengasihi Tuhan ya mengasihi Tuhan aja, nggak pakai mikir yang lain-lain. 3 komitmen ini harus kita pegang kalau kita mau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, masalahnya apakah cuma berhenti di komitmen saja? Tidak ya. Kita kalau mau punya hubungan intim dengan siapapun, terlebih dengan Tuhan, kita nggak bisa cuma cukup sampai di komitmen, nggak bisa. Yang nomor 2, kita harus menjalin komunikasi Bapak Ibu Saudara. Hubungan suami istri aja perlu komunikasi yang kelihatan manusianya. Lah ini apalagi sama Tuhan yang tidak terlihat, yang omnipresent, di mana-mana ada, bisa kita rasakan meskipun kita nggak bisa lihat wujudnya. Kalau sampai kita lihat wujudnya berarti kita mati Bapak Ibu. Tapi kita perlu yang namanya menjalin komunikasi. Kalau kita mau punya hubungan yang intim sama Tuhan, gimana caranya? Ya berdoa ya. Seperti di dalam 1 Tesalonika ayat 5 pasal 5 ayat 17 berkata apa? Tetaplah berdoa gitu ya. Terus Matius 6 ayat 6 minta tolong dibuka Mas nih. Matius 6 ayat 6 berkata apa?
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya Tuhan itu loh pengen kita itu punya secret place sama Dia. Kita punya tempat yang khusus untuk kita sama Tuhan. Ngapain kok Tuhan mau kayak gitu? Karena Dia juga mau berkomunikasi dengan Anda dan juga saya, Bapak Ibu Saudara. Kita itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu dua arah. Nggak cuman kita aja yang minta, tapi Tuhan juga bisa ngomong sesuatu sama kita. Caranya doa. Masuk di dalam ruang doa kita, masuk di dalam saat teduh kita gitu ya, merenungkan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 berkata demikian ya. Sebentar. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Loh ini loh Bapak Ibu ya, kalau kita membuka komunikasi dengan Tuhan itu ternyata ketika kita merenungkan firman Tuhan itu ada hal-hal yang Tuhan tambahkan apa yuk? Perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Makanya dalam hubungan itu kita perlu yang namanya komunikasi. Dengan Tuhan pun demikian. Coba kalau nggak komunikasi antara suami istri, diam-diaman aja gitu ya. Menurut Bapak Ibu itu pernikahan bisa berjalan nggak? Nggak mungkin. Sama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita cuma diam aja, jangan berharap Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan pasti tahu. Tapi tanyakan pada diri kita, apakah kita ini tahu isi hati Tuhan? Ya pasti nggak tahu. Kalau kita nggak pernah berdoa, kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, ya kita nggak akan pernah tahu isi hati Tuhan. Makanya kita perlu menjalin komunikasi biar kita tahu isi hati Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang diinginkan hatimu dan hatiku ya. Yang nomor 3, apalagi kalau kita mau menjalin keintiman dengan Tuhan, ada keterbukaan Bapak Ibu Saudara ya. Ada keterbukaan di antara kita dan Tuhan. Percayalah pada saya Bapak Ibu, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya Tuhan. Tuhan itu tahu sampai ke kedalaman hati kita yang bahkan kadang-kadang kita itu nggak ngerasa gitu ya. Tuhan itu tahu. Tuhan ngerti banget nih isi hati kita. Kita lagi jengkel, kita lagi seneng, kita lagi galau. Oh Tuhan tahu semua. Tapi masalahnya sering banget kita itu nggak mau terbuka sama Tuhan. Kita kayak berusaha menutup-nutupi apa yang kita kerjakan dari hadapan Tuhan, padahal itu semua sia-sia. Ibrani 4 ayat 13 berkata demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi semua yang kita kerjakan, yang jelek-jelek di dalam diri kita, yang kita berusaha tutup-tutupi, mungkin manusia lain nggak bisa ngerti, saya nggak bisa ngerti, Bapak Ibu Saudara nggak ngerti kejelekan saya, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu karena nggak pernah ada yang tersembunyi. Karena itu terbuka aja sama Tuhan, belak-belakan aja sama Tuhan, nggak usah sok-sokan nutupi Bapak Ibu Saudara, karena nggak ada yang perlu ditutupi di hadapan Tuhan. Karena sejatinya memang nggak ada yang bisa ditutupi di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya terbuka sama Tuhan. Tuhan, aku jengkel sama si A gitu ya, misalnya ngomong aja, Tuhan aku tuh sakit banget hatiku karena si B, dia melukai aku banget, Tuhan tolong aku gitu ya, tolong aku. Nggak apa-apa Bapak Ibu, Tuhan nggak akan marah ketika kita terbuka menyatakan mungkin keberatan hati kita. Dia nggak akan marah, justru Dia akan memberikan kita kelegaan. Bukankah firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Makanya terbuka aja sama Tuhan, ngomong kalau kita memang lagi letih, ngomong kalau kita lagi berbeban berat. Kelegaan itu akan Tuhan kasih buat kita. Yang keempat, kalau kita mau punya hubungan yang intim sama Tuhan, kita harus punya rasa percaya. Harus ada yang namanya saling percaya. Kalau suami istri nggak boleh cemburuan Bapak Ibu Saudara. Kalau hubungan kita sama Tuhan artinya kita apa? Kita nggak boleh curigaan sama Tuhan.
kita sakit sedikit merasa Tuhan jahat, jangan-jangan Tuhan ini lagi menghukum aku gitu ya. Belum tentu Bapak Ibu Saudara ya. Sakit itu kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita itu memang belajar sesuatu gitu ya. Tapi kadang-kadang sakit itu bukan hukuman, tapi karena kecerobohan kita sendiri gitu ya. Jadi jangan sok-sokan curiga sama Tuhan. Tuhan hukum aku ini. Dikit-dikit mengalami masalah apa Tuhan menghukum aku? Enggak. Tuhan nggak hobi menghukum Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan mah hobinya mengasihi, memberi yang terbaik, itu hobinya Tuhan. Kalau Tuhan sampai menghukum kita berarti something wrong with kita gitu ya. Ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, makanya kita dihukum. Tapi Tuhan mah nggak hobi menghukum. Jadi jangan gampang curiga sama Tuhan. Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Bener yang tadi Mas Niko. 5 sampai 6 kalau yang ini berarti. Nah, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 6. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Oh ya benar, 4 sampai 5 coba ulang lagi dari ayat 4. Mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat 5. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi kalau kita mau percaya sama Tuhan, kita ini tidak perlu takut sama siapapun gitu ya. Karena Tuhan itu bisa dipercaya. Ketika Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa jadi lawan kita? Nggak ada. Wong semua itu tunduk di bawah kaki Tuhan kok, termasuk kita ya. Kita juga harus tunduk di bawah kaki Tuhan gitu ya. Semua itu tunduk di bawah kaki Tuhan. Makanya kalau Tuhan ada di pihak kita, nggak ada yang bisa ngelawan kita. Makanya kita harus percaya sama Tuhan. Loh, oke, Mbak Inta, saya percaya sama Tuhan, tapi Tuhan percaya nggak sama aku? Bapak Ibu Saudara, kalau sampai detik ini kita masih hidup, itu artinya Tuhan percaya sama kita. Percaya untuk apa? Untuk kita bisa menjalani kehidupan kita itu dengan baik, untuk kita itu bisa jadi berkat bagi orang, untuk kita itu bisa memenangkan jiwa. Itu kepercayaan Tuhan kepada kita. Masalahnya kita memanfaatkan kepercayaan itu atau enggak? Seringnya enggak gitu ya. Kita malah isinya curiga terus sama Tuhan gitu ya. Nanti uangnya habis, Tuhan nggak sayang aku gitu ya. Atau nanti belum dapat jodoh mungkin yang muda-muda, Tuhan nggak mendengarkan doaku. Lo nggak kayak gitu ya. Tuhan itu mendengar setiap seruan doa kita. Tapi kadang-kadang Tuhan mungkin menunda menjawab doa-doa kita. Kenapa? Karena kita nggak cukup siap untuk menerima jawaban doa kita gitu ya. Kita yang nggak siap, kita nyalahin Tuhan. Itu seringnya kayak gitu ya. Jadi jangan gampang curiga sama Tuhan ya. Harus percaya penuh sama Tuhan. Percaya bahwa segala rancangan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita itu udah dari nol, itu udah dari sebelum kita dibentuk. Seperti Mazmur 139 itu yang ngomong, Engkau mau membentuk aku, membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Tuhan itu dari awal itu udah menolong kita, membentuk kita luar biasa. Nggak sembarangan, semuanya itu udah dipikirkan Tuhan dengan cermat. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat-ayat berikutnya, Tuhan itu dengan sangat cermat membentuk kita, menciptakan kita. Jadi nggak ada kekurangannya Bapak Ibu Saudara ya. Makanya percaya aja sama Tuhan. Tuhan itu baik ya. Yang terakhir, ini yang paling penting, ya enggak ya? Yang empat tadi penting, tapi 4 yang tadi itu tidak akan berjalan dengan baik kalau Bapak Ibu Saudara nggak konsisten gitu ya. Nggak konsisten. Yang perlu dilakukan yang kelima adalah punya konsistensi Bapak Ibu ya. Konsisten untuk punya komitmen, konsisten untuk menjalin komunikasi, konsisten untuk mau terbuka, konsisten untuk mau percaya gitu ya. Jangan hari ini aku percaya, besok aku nggak percaya. Hari ini aku nyembah Tuhan, besok aku nyembah hantu. Jangan ya. Kita harus punya konsistensi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bangun saat teduh kita, bangun saat teduh kita, bangun jam-jam doa kita. Maka hubungan intim itu ada di dalam kehidupan kita. Orang yang intim Bapak Ibu Saudara, orang yang intim itu akan mendapatkan rahasia-rahasia. Hubungan suami istri,
ketika mereka mencapai suatu keintiman pada titik tertentu, semua rahasia itu akan terbuka. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika engkau dan saya punya keintiman dengan Tuhan, semua rahasia-rahasia surga itu Tuhan akan buka buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Kita akan tutup ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian, Kerinduanku. Mari kita sama-sama belajar untuk punya keintiman dengan Tuhan, untuk punya hati yang terus rindu sama Tuhan, untuk punya hati yang sungguh-sungguh pengen Tuhan itu jadi satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita, punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Diam dalam baitmu, itu kerinduanku. Ku ingin lebih dekat dalam dekapanmu. Ku renungkan firman-Mu, ku pegang janji-Mu, ku ingat kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Katakan kerinduan dalam hatiku, lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku, lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanku, Yesus, kerinduan dalam hatiku, lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku, lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanku, Yesus. Bapak Ibu Saudara, milikilah kerinduan untuk kita itu punya keintiman sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak usah ditanya Bapak Ibu, Tuhan itu pengen banget intim dengan engkau dan juga saya. Tuhan itu pengen banget. Tinggal kita ini loh, kita mau nggak intim sama Tuhan. Kita ini butuh keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Biar kita ini benar-benar tahu isi hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah pada saya, orang yang tahu isi hati Tuhan, orang yang mengenal pikirannya Tuhan, tahu isi hatinya, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan dalam kehidupanmu dan juga kehidupanku, itu hidupnya itu loh akan mengalami penyertaan,
akan mengalami kemenangan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Makanya punya hubungan yang intim sama Tuhan Bapak Ibu. Bangun hubungan pribadi yang baik sama Tuhan. Jangan hari ini berdoa besok enggak, hari ini berdoa besok enggak, hari ini baca firman besok enggak. Jangan Bapak Ibu. Terus bangun mesbah doa kita. Berkomitmenlah untuk benar-benar menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Buka hatimu lebar-lebar biar Tuhan itu mengoperasi setiap hati yang salah. Kalau engkau hari ini mengalami sakit hati, buka hatimu, izinkan Tuhan yang mengobati dan membebat hatimu. Izinkan Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Izinkan Tuhan, karena Tuhan itu mau. Tuhan mau punya hubungan yang intim dengan engkau dan juga saya. Buka hatimu lebih lagi. Syaralana maya karabaya lalana. Syaralana maya karabaya lalana. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap kami yang hari ini mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu itu terus bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak cuma cukup mendengar, tapi biar kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami terus memberikan yang terbaik, untuk terus belajar mengenal isi hati-Mu, mengenal pikiran-Mu, mengenal apa yang menjadi keinginan hati-Mu, yang menjadi perasaannya Tuhan. Izinkan kami tahu Tuhan. Ajar kami untuk kami jadi seperti Daud yang terus dan terus datang kepada Tuhan. 7 kali dalam sehari dia datang sama Tuhan. Izinkan kami seperti Daniel yang 3 kali sehari datang sama Tuhan. Tuhan, kami rindu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kau jamah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Syikiralana maya karabaya lalana. Kau berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biar setiap jemaat Tuhan mengalami lawan yang sama di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Terima kasih yang dari Bapa, kasih dari Yesus, juga penyertaan dari Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita semua. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, biar kita boleh terus naik dan tidak turun. Kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Asal engkau dan saya hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bawalah berkat-berkat yang terbaik dari Allah, Bapa dan juga Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di dalam ibadah online kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.